آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحاضرين jamaah Masjid Agung Sunan Ampel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan break sebentar berbincang tentang pembahasan sejarah Nabi dan sirah daripada Rasulullah SAW. Saya ingin untuk membahas beberapa hal dari pembahasan berkaitan tentang apa yang terjadi saat ini. Yaitu memang pada saat ini kita berada di malam 11 Muharram, atau menurut sebagian kita berada di malam 10 Muharram yang terkenal dengan hari Asyura. Ada dua hal yang ingin saya bahas secukupnya. Ya, kalau cukup dua-duanya, ya kita selesaikan dua-duanya. Kalau cuma satu saja yang cukup kita bahas, ya kita akan bahas satu saja. Yang pertama kita akan membahas yang lebih umum dan mungkin lebih bermanfaat untuk ibadah kita nanti. Masa ini memang terjadi perselisihan antara beberapa di antara kaum muslimin, antara malam ini adalah malam 10 atau malam 11. Sebagian ada yang mengatakan ini malam 11, sebagian malam 10, kan gitu. Yang menurut malam ini malam 11 itu mengikuti pemerintah sesuai dengan tanggalan Hijriah, dan pemerintah menetapkan sekarang adalah malam 11. Dan ada yang malam 10 karena ada beberapa organisasi menetapkan bahwa malam ini adalah malam 10. Nah, bagaimana ini? Nanti lewat sini mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam penetapan tanggal dan bulan Hijriah, patokannya itu adalah bulan. Patokannya itu adalah bulan. Makanya terkenal dengan Qamariyah, karena memang itu yang menjadi tolak ukur daripada bulan di tahun Hijriah. Dan itu sudah menjadi sebuah penetapan yang berjalan ribuan tahun, khusus untuk bangsa Arab. Jadi dari dulu memang bangsa Arab itu penetapan waktu
waktunya tersebut itu dia menggunakan bulan, tidak menggunakan matahari. Berbeda mungkin bangsa-bangsa yang lain. Kalau bangsa-bangsa yang lain menggunakan matahari, atau terkenal dengan yang namanya Masehi, atau terkenal dengan namanya Masehi atau Syamsiyah. Jadi yang jadi patokan itu adalah matahari. Tapi dari keduanya ini yang dijadikan patokan dalam Islam, keduanya boleh, dua-duanya ini baik. Artinya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjadikan matahari dan bulan itu adalah tanda daripada waktu. Akan tetapi agama Islam menetapkan untuk masalah ibadah mereka di dalam beberapa hal menggunakan bulan dan di dalam beberapa hal menggunakan matahari. Nah, dua-duanya dipakai oleh agama Islam. Nah, menggunakan matahari itu digunakan saat kita membutuhkan untuk mengetahui sholat, ya, baik itu subuh, zuhur, maghrib, isya, kita katakan matahari. Kapan masuk waktu subuh, kapan keluar waktu subuh, itu semuanya kaitannya mayoritas dengan yang namanya matahari. Tapi untuk masuknya bulan, nah jumlah bulan itu ada 12 dalam hitungan Hijriah. Ya. Maka dan untuk masuknya hari, agama Islam menggunakan bulan daripada matahari. Dan ini adalah sebuah hal yang sudah menjadi kesinkronan di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia bisa mengikuti segala bentuk macam ibadah sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Ya. Bagaimana kalau seandainya bisa dalam sholat kita menggunakan bulan, tidak bisa. Kita harus lebih banyak menggunakan matahari. Atau di dalam hari dan bulan kita menggunakan matahari, itu juga nggak bisa, Pak. Loh, kenapa? Karena bulan itu bisa memberikan tanda masuknya bulan, itu bisa memberikan tanda masuknya hari dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Itu bulan bisa. Kalau matahari nggak bisa. Karena bulan itu jalannya begini. Dia bilang ya, dari ufuk naik dikit keluar tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti kalau udah 15 ada persis di atas kita. Jadi memang Allah jadikan bulan itu adalah sebagai tanda masuknya hari. Ini naik, Pak. Malam pertama di sini, malam kedua di sini, malam ketiga di sini, malam keempat di sini. Malam 15 terkenal dengan namanya bulan pun. Nanti turun ya, setelah di atas turun 16, turun 17, turun 18, turun 19, turun 20, turun 21. Sehingga setiap orang bisa tahu tanggalan tanpa melihat kalender itu dengan bulan. Karena kalau bulan itu, pokoknya tanggal 13, pokoknya tanggal 7, pokoknya tanggal lihat bulan saja. Tapi kalau matahari nggak bisa, matahari itu terbit, kemudian terbenam. Bisa tahu ada tanggal berapa. Tapi kalau dengan bulan tidak tahu. Oleh karena itu yang dijadikan patokan sebetulnya di dalam syariat itu bukan hisab. Apa? Ru'yah. Kenapa ru'yah? Makanya orang-orang yang menggunakan hisab itu banyak takwilannya dan itu tidak digunakan oleh orang zaman dahulu. Karena orang di pedalaman gak ngerti itu apa. Orang di pedalaman itu gak ngerti itu. Kalau gitu gak ngerti. Oh, ini nanti hilalnya ada di sini. Ini nanti berapa derajat keluar, dia gak ngerti. Orang yang ada di desa itu cuma lihat bulan itu. Oh, ini tanggal itu. Oh, ini masuk. Oh, ini tidak masuk.
Makanya metode penggunaan hisab itu tidak akan pernah bisa untuk digunakan bagi seluruh umat. Mungkin zaman sekarang karena teknologi mudah, gampang, share gampang, hitungan gampang, dan berbagai macam. Ya. Itu bisa kita mengetahui pakai hisab di sebagian gampang. Tapi kalau orang-orang yang ada di pedalaman, tidak ada teknologi, tidak mengerti hitungan, tidak ini, mereka yang tadi masih awam, gak ngerti jadi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan hadis yang begitu terkenal dalam puasa subuh yatim wa afdiru yatim fa in humma alaikum fa akmilu iddata hawali. Ya. Kalau kalian melihat hilal puasa, melihat hilal berbuka. Kalau nggak kelihatan sempurnakan 30 sampai lah itu ngomong itu. Kalau nggak kelihatan, artinya apa? Itu ngitung. Nah itu kan itu pasti pak. Ketok kagetok itu. Jadi ini harus kita pahami, dan memang sulit kalau kita tidak bisa menerima dengan lapang dada. Artinya orang yang menggunakan hisab di dalam hatinya itu tidak bisa menerima dengan lapang dada bahwa itulah syariat sebetulnya. Oleh karena itu inilah yang menyebabkan bahwa ya, saat ini banyak orang yang berselisih. Nah, kalau kita berbicara dalam mazhab Imam Syafi'i, radhiyallahu ta'ala, setiap tempat ketika berbeda terbenamnya, terbit, beda, itu berarti mempunyai matlak yang berbeda. Maka di setiap tempat wajib ada ru'yah sendiri-sendiri. Ru'yah di Indonesia misalnya ada WIB dan ada WITA. Ini kan beda. Beda apa? Terbitnya beda, terbenamnya beda. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i di sini harus ada ru'yah, di sana harus ada ru'yah. Puasa di sini, puasa di sana, masuknya bulan di sini, masuknya bulan di sana, itu beda. Ya beda ya, berarti ya, semua punya hukum masing-masing. Dan itu pernah terjadi di zaman para sahabat. Ternyata, jadi jangan bimbang. Dulu itu pernah juga di zaman mereka. Di sini puasa, di sini masih hari ini tadi, di sini sudah hari lah. Itu sudah pernah terjadi dan terbiasa. Kalau mereka orang cerdas dan lapang dada, masalah hari ini ngapain repot? Ya sudah kan, sing poso, sing dia yang mau masuk itu tadi nggak usah bingung. Karena memang beda. Jadi saat ini kalau ada yang puasa tanggal 10, saat ini ada yang puasa dan menganggap ini adalah malam 10, boleh. Malam 11 juga boleh. Tapi ini ada satu hal yang seharusnya kita itu ya, memahami. Saat ini kita itu mempunyai pemerintahan yang sah. Di mana pemerintah itu, apalagi kalau di tempat kita, diangkat oleh rakyat. Kalau rakyat coba ngomongin bu rakyat sendiri, pokoknya ngomongin diangkat rakyat. Kedaulatan rakyat kapannya gitu. Tapi saya nggak tahu. Artinya kita punya pemerintahan yang sah. Pemerintah yang sah itu harus kita hormati, wajib kita hormati. Walaupun kadang-kadang dolim.
Itu kalau dalam fikih itu gitu. Ya. Jadi kita harus menghormati pemerintah walaupun kadang-kadang belum. Ya. Tapi memang pemerintah dolim di luar. Kusiku dinas. Aja ditakut. Pemerintah dolim itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau pemerintah baik itu jahat. Makanya orang semua muji-muji pemerintah, ya mana itu duit. Terus terang ini, sampai pemerintah hampir mayoritas itu dari sejarah yang turun temurun yang ada. Itu pemerintah itu, gitu. Ya saya tidak jadi mencela daripada pemerintah, bahwa saya cuma mengatakan bahwa pemerintah dolim itu sudah biasa. Ya. Makanya kalau muji-muji pemerintah, ya cair biasa. Nggak cair, mungkin ibu cair, cair itu. Tapi dengan kedoliman yang ada, kita itu tetap wajib untuk menghormati pemerintah. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas negara. Ya, untuk menjaga stabilitas negara. Selagi pemerintah itu tidak mengajak kepada kita dalam kekufuran. Jadi tidak pemerintah ngajak kafir, dia tak boleh memberontak. Ya, tapi kita selagi tidak mengajak kekufuran, ya, bukan kita mengikuti kedolimannya. Artinya kita menghormati hal-hal di antara seluruh peraturan pemerintah yang tidak menyalahi syariat. Kalau misalkan pengaman-pengaman yang pemerintah, kenapa? Menjaga stabilitas negara. Karena setiap kebijakan pemerintah sampai lawan, akhirnya menimbulkan gejolak. Repot, bingung kita, repot. Oleh karena itu dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, keputusan pemerintah dalam hal-hal yang tidak bersilang dengan yang namanya ibadah, tolak belakang, ya kita wajib nurut, secara dohir. Secara batin itu urusan ya apa sih itu? Secara dohir dan batin. Nah ini sampai baca. Secara dohir ada keputusan pemerintah, nggak boleh tiba-tiba kita datang mimbar. Kenapa aku? Saya tidak terima kalau seandainya puasanya besok saya akan tentang kalau tak boleh. Ya. Tapi kalau aku gak percaya, wes aku gak poso nih, mau gak boleh ngecak-ngecak. Ngomong, ayo, poso ini telung dino sak durungan ae. Akhirnya gue bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa itu. Ya. Artinya peraturan yang tidak bersalah dengan pemerintah nggak boleh tetap secara terang-terang. Tak hijau itu sampai sama sepeda motor lampu merah boleh sampai terobos, boleh lampu merah diterobos, tapi sering terobos sampai. Ayo, apa deh giliran aduh. Eko panggone Formula F1 kalau rem pakai sih bos. Padahal itu peraturan pemerintah. Artinya Anda tidak boleh terang-terangan nantang lampu merah yang menyebabkan lampu merah yang menyebabkan pemerintah menjadi resah. Artinya begini Pak, orang polisi, wah, sana apa
polisi bilang tadi, lain tak sampai sama Pak. Artinya itu, sampai namanya Indomaret kata helm, tusuk tadi. Pokoknya saya itu kemarin ditanya ini, jadi sampai ngerti Pak. Yo mau haji, artinya visa ya. Kami kejadian rame dikejar-kejar. Ngurusin fatwa itu haram, ayo haji ya, haji haram karena itu tidak melalui jalur pemerintah dan pemerintah sudah memberikan, sudah memberikan pesan, sudah memberikan peraturan nggak boleh, ya. Tapi hukum fikihnya ini haram, nek sampai nantang, apa itu istilah ayo besok. Pemerintah Indonesia kelarang-larang. Nah, oleh saya. Lah nek meneng-meneng coba menambil kok. Kayak Allah, apa kayak isial. Saya kayak gitu. Kayak Allah, ya. Sampai meneng-meneng. Lalu aku tidak siap. Ya, sampai. Menang sama kamera berangkat. Kak apa? Enggak nantang pemerintah. Nek sampai nantang lantang. Itu mau ini anak. Tapi kalau cuma sekedar dari belakang, ya, jadi supaya kita paham itu Pak. Jadi sampai sing jamaah haji ini bisa ziarah tenang lagi. Ya, haji sampai insya Allah mabrur. Masih orang sing ngomong haram kalau Anda menantang tenang. Ya, jadi sampai ini. Nah begitu juga berlaku di dalam masalah penetapan tanggal. Nah masalah penetapan tanggal seharusnya dalam istilah ilmu fikih kita ikut pemerintah. Kita ikut pemerintah. Atas dasar apa? Pemerintah punya dalil dan mereka mempunyai kekuasaan untuk memutuskan. Kalau dalam istilah ilmu fikih, ya, ketika ada perselisihan mazhab, terus misalnya apa? Kemudian pemerintah memutuskan, saya menggunakan hukum yang A, salah. Hukumnya A, padahal orang sing B, orang sing C, orang sing D, karena berbeda pendapat para ulama. Bagaimana hukumnya? Gak boleh ada orang tak terima, aku jalur hukum B. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan begini. Oleh sama. Iku sudah dicekel. Kene kurang ajar. Kurang ajar. Aku sudah memutuskan ini hukumnya A. Kamu mau menggunakan secara perorangan monggo. Tapi kalau sudah menentang hukum saya dengan terang-terangan, maka itu tidak boleh. Lagian sampai kan kalau pemerintah enak, selagi pemerintah ada dalil, dalam penetapan daripada tanggal, penetapan daripada ya. Sampai ini kalau dalil, pemerintah ada dalil memutuskan sesuatu, melo, nambahi apa? Beban pemerintah. Artinya pemerintah yang salah sampai gak tusuk. Bapak itu jadi menteri agama yang menerima beban orang. Apa gunanya jadi menteri agama? Terima duit tau. Putus lagi, yo aku gak ngomong awas kok. Engkau hari kiamat, kalau saya berpuasa, saya melakukan ibadah, kemudian ditanya sama Allah, kok kamu ibadahnya tanggal sekian? Saya melok menteri agama ya. Sampai kalau ya menolak melbusur kok ini menteri agama belum. Jadi menteri agama menteri agama kiai haji dokteran maupun terkenal itu duit ulama itu cewek. Seperti ulah cewek lagi. Iya. Nah ulangannya ya. Nah, ini Pak, kecuali apel ini untuk sampai ulangan.
ceperan ini. Nah, ngerti kan apa ini? Ngerti ya, sampai harus ngomong. Ajaknya apa? Kalau tanggung jawab dia. Justru kalau Anda mengikuti daripada pemerintah, maka pemerintah yang bertanggung jawab. Kalau seandainya ternyata besok itu adalah contoh hari raya, ternyata pemerintah kan tidak, mending saya kosong. Terus nanti Allah berkata, apa kan kosong pasti dari aku? Jadi Menteri Agama turun beliau, Menteri Agama diceluk. Kini kan? Wah itu duit akhir Pak, cepetan bilang aja. Nah itu gunanya daripada pemerintah. Gunanya pemerintah itu adalah bertanggung. Tentu enak-enakan. Dulu tentu pemerintah itu enak jabatan terkenal. Mati kok nanti pemerintah. Memang Rasulullah mengatakan, ya al-ghadi fil jannah wal ghadiyani fil nar. Itu kata pejabat. Mana hati-hati tadi pejabat, cocok enak. Dari 3 pejabat, 1 di surga, 2 di neraka. Jadi hampir mayoritas bisa dikatakan pejabat itu berada di hampir mayoritas berarti pejabat ada di neraka. Kayak halo ya, bapak ini sih ngomong kayak cepetan. Karena itu hadis Nabi. Kenapa? Tanggung jawab itu besar. Kok kayak keputusan menentukan. Ya. Dan oleh karena itu, terus bagaimana kalau seandainya ada organisasi, ya, organisasi mengumumkan bahwa gimana? Kalau dia mengajak-ajak nggak boleh. Oleh ngajak-ngajak melakukan posoin kalau berarti nentang sama pemerintah. Nah kalau gak ngajak-ngajak tergantung Anda percaya nggak? Kalau percaya sama dia ikuti, kalau nggak percaya nggak usah diikuti. Tapi ya kalau saya lebih enak daripada saya membebani organisasi, lebih baik saya membebani pemerintah. Jadi tambah akeh pertanyaan. Oh, leha-leha itu dunia akhirat. Tak kena kabeh, iki Pak perlu pertanyaan kabeh. Bapak yang terhormat Menteri Agama iki pertanyaan PKB. Dan memang kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Jadi saat ini bagaimana menanggapinya? Ya, yang ikut pemerintah boleh. Ikut pemerintah boleh. Baik, bagus, ya. Dan tanggung jawab daripada pemerintah. Aku salah posoi. Lo aku poso asu, aku dulu bayar komen. Tak jalo pahala itu. Enak. Ini menteri kawan, kenapa? Saya tak celuk-celuk jadi gini kawani. Gini kawani kok keplak loh. Ayolah, ini pahalaku poso asu lo. Ya kan? Aku gak itu ini kok Anda yang mengumumkan bahwa tanggalnya sekian. Saya minta pahala dari dia. Itu memang siji aku tau. Lah nek wong sak ampel sing njaluk. Lah nek wong sak Indonesia sing njaluk, apa gak broko lho mesti. Nah, itu sembarangan. Jadi menteri, jadi ane itu sembarangan. Perhatikan kalau mau memberikan keputusan. Kalau mau ikut organisasi, mau ikut organisasi. Tapi saya sarankan begini. Puasanya itu kemarin, hari ini sama besok. Karena puasa Asyura itu sunnah untuk puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudah. Kalau bisa tambahin mana? Dino Kamis. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi wali sampai masuk. Iya. Kalau bisa lanjutkan Kamis, Jumat, Sabtu. Karena puasa Kamis, Jumat, Sabtu di tanggal Muharram, ya itu dapat
fadilah ibadah 900 tahun. Mari kita lanjut no puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Jadi fully terus. Jadi yang tanggal 10-nya Rabu, 11, Kamis 12, Jumat 13, satu Minggu, Senin awal-awal. Sama mulai Senin sampai bersih wajahnya. Ya, itu. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi nggak usah ribet, nggak usah bingung. Soalnya sih takut iku akeh Pak. Ono orang bolo sing takut aku. Beb, posoe kapan? Saiki apa mending? Saiki apa mending? Di kongkon poso Senin, Selasa, Rabu kan. Soalnya jalur poso ini bisa itu parah. Kayak sih menurut saya. Ya, umat zaman now ini. Senin, Selasa, kalau bisa tambah Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu adalah puasa. Hanya saja, kita tinggal mengikuti saja. Ikuti mana? Kalau ikut pemerintah, berarti hari ini tanggal 10. Kalau kita ikut organisasi NU, berarti hari ini adalah tanggal 9. Besok baru 10. Sing enak itu bojo-bojo. Kan tanggal 10 itu dianjurkan untuk ngasih nafkah loh. Berarti sampai ngekei dino iki ngekei meneh maneh. Double. Iya. Jadi tanggal 10 itu kan dianjurkan untuk memberikan nafkah lebih kepada keluarga. Karena orang yang memberikan nafkah lebih pada keluarga di tanggal 10, maka setahun penuh oleh Allah akan dijamin rezeki. Setahun penuh. Jadi sampai dinaikin KI, nek kepingin pas yakin mending KI mah. Tapi nek sampean pinter bagi luru. Biasa kira 200 saiki 100 meneh lah. Ya. Mas ibadah wae bagi-bagi. Ini adalah pembahasan yang perlu untuk kita pahami supaya kita tidak bimbang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pembahasan yang kedua berkaitan dengan namanya Asyura ini, tapi karena waktu yang tidak cukup, insya Allah apa yang dijelaskan bisa memberikan pencerahan dan keberkahan bagi kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ta'ala inayah. Innahu ala ma yasha qadir. Wa bil ijabati jadir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. رب فقهنا وفقه أهلنا وبركات لنا في ديننا مع أهل الكتب والبركات رب وفقنا ووفقهم لما ترضى فيه قولا وفعلا كما أرزق كل حلال دائما وأخلا أخيار علما واحضر بالخير ونفع كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأغفر بالرضا منك اليوم واجعلنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلنا واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب الليل ليس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه المسابح الغرق اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشرف في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك فحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترف استر لنا العورات ومن الروعات لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب للمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه
عبادة الشسر والحمد لله في البدء والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.